Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita pada saat pagi hari ini dimanapun kita berada. Kembali lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin masih ada banyak orang-orang yang di luar sana atau kita pun sendiri masih bertanya akan diri kita sendiri atau dengan keadaan kita sendiri. Bahwa kenapa hidup kita masih sama seperti ini. Dari dulu sekarang bahkan tidak ada perkembangan. Atau ada yang berkata kenapa bisnis saya tidak diberkati oleh Tuhan. Kenapa bisnis saya gitu aja terus. Terus kenapa keluarga saya tidak mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Kalau masih ada yang seperti itu, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di situ ada topik yang telah tertulis di dalam Alkitab kita, yaitu pokok anggur yang benar. Nah, saya tidak mau bacakan semuanya, tetapi mari kita simak baik-baik firman Tuhan. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-4 saja. Firman Tuhan berkata seperti ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur. Tuhan adalah pokok anggur. Di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini. Mengingatkan kita bagaimana hubungan kita di dalam Tuhan. Bagaimana kita di dalam Tuhan. Apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Oleh sebab itu saya tadi berkata bahwa mungkin masih ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertanya-tanya akan kehidupannya. Kenapa masih seperti ini? Kenapa saya seperti tidak ada mengalami perkembangan atau pertumbuhan iman di dalam Tuhan? Mari renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan pun tinggal di dalam kita. Otomatis segala sesuatu yang baik itu tinggal di dalam hidup kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan pun tercurah atas kehidupan kita. Tetapi di luar daripada Tuhan, ketika hidup kita bukan di dalam Tuhan, maka firman Tuhan itu akan dicampakkan. Tidak berbuah. Oleh sebab itu mari kita koreksi setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mau berubah? Apakah kita sudah mau tinggal di dalam Tuhan? Lebih nyaman ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Maka percayalah segala sesuatu yang kamu kerjakan Tuhan pasti berkati. Terbukti di dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ini sebuah perkataan yang manis sekali. Tetapi mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita pasti menerimanya. Setiap apapun yang kita minta pasti Tuhan kasih. Tetapi permasalahannya, sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Sudahkah kita hidup di dalam firman Tuhan? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, koreksi setiap hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana komunikasi kita di dalam Tuhan? Kalau masih banyak, kalau masih engkau tidak baik hubungannya dengan Tuhan, mari bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Tidak apa-apa kalau saat ini kita masih dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita untuk membangun kita, mengingatkan kita kembali untuk bangun. Bangkit kembali, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan biarlah firman Tuhan itu tinggal setiap dalam hidup kita.
Sehingga Tuhan pun mau tinggal di dalam hidup kita. Karena kita sudah memberikan ruang yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat pagi hari ini menjadi berkat bagi kita, menjadi peringatan bagi kita, bagaimana kita seharusnya hidup di dalam Tuhan. Supaya kita menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta.